Sobat Logik, kembali lagi bersama kami di podcast Himpunan Mahasiswa Jurusan Logistik Institut Setiami. Saya Nur Zakia selaku moderator yang akan menemani di acara podcast kali ini dalam beberapa menit ke depan. Kali ini kita akan kedatangan narasumber yang sangat istimewa. Yang pertama itu kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya untuk datang ke kesempatan yang berharga kali ini. Narasumber kami ini praktisi logistik lebih dari 30 tahun. Dia bernama Bapak Insinyur Dr. Dwi Yunanto MM. Halo Pak. Dr. Andes. Dr. Andes. Ya. Selamat pagi Pak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Kabarnya Mbak Nur gimana? Alhamdulillah saya baik. Pada kali ini sebelumnya di podcast episode 2 kami membahas tentang seputar jasa raharja nih. Pada episode ketiga kali ini kami akan membahas seputar dunia logistik dengan tema transformasi digital di dunia logistik. Membahas tentang teknologi baru seperti AI dan IoT mengubah dunia industri logistik. Seperti yang kita ketahui ya Pak, di dunia logistik ini teknologinya sangat canggih ya. Sekarang sudah ada AI yang sangat membantu dalam memudahkan aktivitasnya manusia. Kalau boleh tahu apa sih Pak IoT itu? IoT kan seperti yang kita semua ya, Internet of Things ya. Iya. Jadi dari kata-katanya aja kita sudah mengetahui bahwa semua yang berhubungan dengan internet. Dan dewasa ini memang semua sendi kehidupan termasuk logistik di dalamnya tidak bisa lepas dari yang namanya IoT tersebut. Itu sudah semacam menjadi keharusan atau mandatori. Kalau di era mungkin 5 atau 10 tahun lalu itu baru sifatnya option, tapi kalau hari ini menurut saya setiap orang yang berkecimpung di bidang apapun termasuk logistik mau tidak mau harus memanfaatkan IoT tersebut, kurang lebih seperti itu. Kalau IoT itu ada nggak sih Pak di zaman dari Bapak nih baru hadir di dalam praktisi logistik, kan Bapak udah 30 tahun lebih ya, itu udah ada belum sih Pak dari yang 1 tahun pertama sampai 5 tahun pertama, 10 tahun pertama? Oke. Saya mulai bekerja tahun 92 di salah satu perusahaan integrated atau transportation integrated ya, perusahaan yang terintegrasi ya. Nah, kita sama-sama tahu bahwa logistik itu adalah intinya dalam industri kita ini pengangkutan barang door to door service ya, mulai dari to door. Nah, di situ banyak sekali jenis perusahaan beragamnya. Tentunya di tiap-tiap jenis perusahaan yang masuk bagian dari logistik tersebut, semenjak Bapak berkecimpung juga sebetulnya sudah memanfaatkan teknologi, karena namanya IoT itu tidak lepas dari yang namanya IT ya, information technology. Hanya memang kadarnya tidak semasif dan juga tidak secanggih sekarang lah, kurang lebih seperti itu. Kalau dulu mungkin masa Bapak bekerja itu dalam hal pengiriman data kita masih menggunakan fax. Nah, Mbak Nur tahu nggak fax? Fax itu pengiriman data pakai fax, pakai mesin fax. Nah, jadi ya kita staf juga mau tidak mau harus juga dapat menggunakan mesin fax tadi. Jadi kayak kertas ya, sudah ada tulisannya begitu ya, kita masukkan ke dalam mesin, nanti di saat yang sama di penerimanya juga muncul dari mesin fax itu sendiri, tapi masih butuh kertas berarti itu di penerimanya. Berarti itu sama seperti kartu resi bukan sih Pak? Kalau sekarang itu kan ada setiap orang yang pesan barang nih, itu kan termasuk ada resinya, resi pesanan dari alamat itu, terus agak beda. Kalau fax itu tadi pengiriman data. Pengiriman datanya tersendiri ya. Kemudian dengan semakin canggihnya teknologi, fax digeser oleh email. Iya, email. Jadi pengiriman data tidak lagi membutuhkan hard copy, tapi sudah dengan soft copy. Tinggal di attach di email, sudah bisa langsung dikirim ke
penerima kita. Berarti perbedaan zaman dulu sama zaman sekarang tuh, kalau zaman dulu tuh masih membutuhkan kertas ya Pak? Ya, kalau sekarang sudah menggunakan software. Ya, masih dulu istilahnya masih ada paperwork lah ya. Semua data harus ada paperwork, di filing begitu sebagai bukti. Kalau hari ini kita tidak perlu lagi paperwork, malah kalau perlu paperless. Penggunaan paper itu diminimalisir sedikit mungkin, kecuali bukti-bukti otentik tertentu saja. Kalau yang lainnya semua udah menggunakan soft copy dengan tadi email. Nah, IoT adalah rangkaian dari semua kemajuan teknologi tersebut. Gitu. Saya mau nanya nih Pak, bagaimana sih teknologi IoT ini dalam meningkatkan efisiensi dalam rantai pasokan logistik? Oke, nah, ini dihubungkan dulu ya antara logistik dengan IoT ini. Ya, seperti tadi Bapak bilang bahwa semua industri ya agar lebih efisien, ya, efisien waktu, efisien tenaga, dan terus kan juga efisien dana, maka penggunaan IoT ini jelas akan membuat ketiga hal tadi lebih efisien. Nah, selain lebih efisien juga lebih akurat datanya. Kalau dulu yang seperti Bapak katakan sebagai contoh ya, masih menggunakan fax. Nah, menggunakan fax penerima kita masih bisa berkilah atau ngeles lah. Oh, saya belum terima datanya nih, padahal sudah di catatan pengirimnya sudah ada. Gitu. Jadi bisa jadi antara pengirim dengan penerima itu ada dispute atau ada apa ya istilahnya? Ada miskomunikasi. Ya. Teknologi makin canggih dengan email ya. Dengan email bukti pengiriman juga sudah ada, sudah tersimpan ada buktinya. Tapi itu pun masih ada celah untuk masing-masing pihak istilahnya mengelak apabila terjadi dispute atau sengketa tadi. Nah, makin kemari hal tersebut makin diperkecil tuh, karena waktunya lebih real time. Lebih real time. Kalau email kan butuh waktu. Kalau inboxnya si penerima itu full, bisa jadi dia nyangkut. Jadi draft itu tidak masuk. Spam, ya, belum lagi kalau dia masuk ke spam, ya kan belum. Nah, kalau dengan sekarang ini dengan IoT ya, dengan kemajuan teknologi, istilahnya saat ini kita kirim, saat itu juga bisa diterima, sehingga kecepatan tadi waktu ya, akurasi datanya juga lebih valid lah seperti itu. Gitu. Oh, berarti IoT itu sangat efisien ya Pak buat pemasukan rantai pasok. Jelas. Gitu. Jadi kan kalau namanya rantai pasok ya, di mana-mana itu sebetulnya kalau rantainya itu semakin pendek ya, kemungkinan terjadinya resikonya semakin kecil dibandingkan kalau rantainya itu panjang. Semakin panjang rantai pasoknya tadi ya, maka risikonya juga akan semakin besar. Jadi dengan kata lain, dengan kemajuan ini juga tadi selain mengefisienkan ketiga hal tadi, datanya juga lebih akurat termasuk meminimalisir risiko. Nah, berarti semakin rantainya pendek, rantai pasoknya, berarti semakin kecil resikonya ya Pak. Semakin panjang rantai pasoknya, semakin besar juga pula resikonya. Segala sesuatu itu pasti mempunyai dampak ya Pak ya. Ada dampak negatif, ada dampak positif. Nah, apa sih Pak dampak dari transformasi digital terhadap biaya operasional dan produktivitas dalam logistik? Kalau dari biaya jelas lebih hemat. Lebih hemat bagi pengguna jasa, lebih hemat juga bagi perusahaan logistik. Jadi perusahaan logistik itu misalnya penggunaan tenaga kerjanya pun ya dapat paling gampang beginilah. Ini agak secara umum ya. Kan yang lalu dengan jasa marga kan? Iya, Jasara Harja. Jasara Harja, bukan jasa marga. Jasara Harja. Jasara Harja. Oke, ini sama-sama jasanya ya, nggak apa-apa. Dulu inget nggak kalau kita transaksi di tol itu masih ada orangnya? Masih ada orangnya, ya kan? Kalau hari ini kan nggak perlu ada orangnya. Kita tinggal tap kartu, langsung masuk kebuka. Nah, itu salah satu bentuk contoh IoT yang keseharian kita temuin, paling gampang begitu.
Kemudian kalau misalnya di logistik, tadi Bapak katakan logistik itu kan banyak jenis kegiatannya. Salah satunya misal sebutkan dapat di pergudangan. Pergudangan. Kalau dulu barang masuk oleh petugas gudang dicatat beratnya, dicatat volumenya, ya, dicatat jenisnya. Sekarang dengan IoT katakan begitu ya, setiap barang tinggal di scan, dipindah ya, datanya udah langsung masuk tuh ke ke datanya si pengelola gudang. Gitu. Jadi saat itu juga sudah langsung diketahui, dan informasi itu pun tidak bisa saja kemudian diteruskan kepada si pengguna jasa atau kepada konsumennya. Jadi kedua belah pihak tentunya akan lebih senang kalau setiap perusahaan jasa logistik itu memanfaatkan IoT ini, gitu ya. Nah, soal biaya otomatis kan tadi, karena otomatis juga akan menjadi lebih hemat, efisiensi ya, juga. lebih efisiensi. Berarti kalau zaman dulu tuh harus dicatat berat barangnya, ya jenis barangnya, terus volumenya, terus berapa banyak barangnya. Kalau sekarang kayaknya lebih mudah, soalnya kemarin saya kan kunjungan dari Bea Cukai nih Pak. Di situ kan ada barang yang masuk, jadi masuk Indonesia, jadi turun di Bea Cukai itu tinggal scan aja gitu, udah terbukti barangnya, beratnya gitu. Jadi lebih memudahkan pekerjaan zaman sekarang. Ya. Kemudian apa sih Pak peran kecerdasan buatan AI dalam prediksi permintaan dan manajemen inventaris? Oke. Kalau manajemen inventaris kan tuh kayak inventory lah ya, penyimpanan paling bahasa sederhananya. Yang paling ditakutkan dalam nyimpan apa? Kan kelebihan nyimpan atau kekurangan nyimpan. Kalau kelebihan kan dia jadi biaya semua. Ya, walaupun itu katakan gudang sendiri juga artinya tetap ada opportunity yang lewat. Misalnya gudangnya bisa dimanfaatkan buat yang lain, akhirnya buat nyimpan stok yang lama. Belum lagi kalau yang stok lamanya itu bisa ada expire ya. Berarti kan artinya sudah tidak bisa digunakan. Itu risiko pertama. Risiko kedua kurangnya apa? Ya kalau namanya kurang pada saat dibutuhkan, baik dibutuhkan oleh konsumen atau dibutuhkan bagian lain, kalau misalnya itu bahan baku kan juga berarti mengganggu kan. Sehingga manajemen inventaris itu pengennya yang pas. Nah, bagaimana caranya yang pas? Nah, selama ini memang sudah sebelum adanya intelektual kecerdasan buatan tadi ya, sebelum ada kecerdasan buatan, ya beberapa perusahaan sudah melakukan misalnya dengan cara data historical. Data historical itu adalah selama ini misalnya kebutuhannya berapa sih, contohnya ya. Stok yang pas berapa, itu data historical ya. Nah, kemudian lihat tren marketnya. Tren market itu misalnya di bulan-bulan apa kebutuhan meningkat, di bulan-bulan apa kebutuhannya slow down gitu. Jadi ada istilahnya peak season, ada low season. Nah, itu juga. Jadi tren seperti itu. Terus jenis barang apa aja yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, banyak sekali kompleksitas data-data tersebut yang selama ini diolahnya istilahnya masih cara manual. Olahnya paling diskusi sesama pengambil keputusan, gimana nih kita punya data seperti ini, bagaimana kebutuhan stok. Nah, dengan kecerdasan buatan ya, kumpulan-kumpulan data tersebut ya kemudian diolah secara algoritma dengan secara sistem tadi, sehingga menghasilkan output yang lebih komprehensif dan lebih akurat. Nah, tentunya output ini yang kemudian dijadikan pegangan oleh pengambil keputusan. Kembali lagi ya, pengambil keputusan tetap manusia, tetap PIC-nya ya, tetap orang yang punya wewenang untuk mengambil. Tapi sumber datanya tadi dengan hasil dari output dari hasil diskusi beberapa orang dengan hasil AI ya. Namanya orang berdiskusi ini kan pasti makan waktu lama. Dan banyak kepala bisa jadi banyak pendapat kan? Banyak kepala, banyak pendapat yang keluar. Nah, terus gitu. Juga belum tentu kemudian ada satu konklusi yang sama-sama gini. Nah, kalau si kecerdasan buatan ini dia bisa istilahnya bisa
menghasilkan output yang mengkonklusikan atau menyimpulkan dari semua data-data yang dia olah tersebut. Dan biasanya atau dipercaya saat ini bahwa konklusi yang dihasilkan AI ini adalah konklusi yang terbaik dalam tanda petik. Ya. Kembali lagi si pengambil keputusan tersebut dengan data tersebut akhirnya mengambil keputusan apakah mau ngikut pendapat AI tadi ataukah dimodifikasi berdasarkan misalnya pengalaman. Kan kalau sudah pengalaman tuh punya nuansa-nuansa atau punya istilahnya ya, punya sixth sense lah. Nah, mungkin kekurangan AI salah satunya dia sixth sense-nya itu nggak ada. Tapi kalau dia mengcompile data, mengolah data, berapapun banyaknya data, itu akan lebih akurat. Itu gitu ya. Kelebihan daripada kecerdasan buatan, dan itu akan membantu bagi pengambil keputusan. Berarti semua balik lagi sesuai keadaan pasar ya Pak? Ya, salah satunya itu. Contohnya nih, kalau bulan puasa pasti orang-orang berburu baju muslim. Betul. Baju muslim, terus sembako lebih meningkat ya kebutuhannya, terus makanan-makanan ringan itu sesuai banget sama keadaan pasar. Terus juga ketika Natal itu orang-orang belanja buat keperluan hari raya Natalnya. Betul. Itu yang disebut dengan trend market tadi. Trend market sesuai kebutuhan ya. Data-data yang sudah lewat, yang mungkin 5 tahun ke belakang itulah data historical digabung dengan tadi market trend ya, dengan faktor-faktor lain itu yang kemudian diolah oleh AI tadi. Data yang sudah terjadi diolah kemudian untuk memprediksi yang akan datang ya Pak. Betul. Jadi lanjutannya, bagaimana sih teknologi AI dan IoT dapat membantu dalam mengatasi masalah seperti keterlambatan pengiriman atau kehilangan barang, Pak? Kan sering nih ada konsumen yang, aduh kok gimana nih paket saya nggak nyampe rumah ya gitu. Apa saya chat aja resellernya gitu. Di online shop itu biasanya menggunakan bot. Nah kalau sudah di jam kerja dia biasanya adminnya yang membalas tuh, Min kenapa sih barang saya hilang? Nah mungkin di ekspedisinya itu yang kehilangan barang, Pak. Bagaimana tuh cara mengatasinya, kehilangan barang atau terlambat ke pengiriman? Oke. Bapak mau ngambil contoh ya, ini juga masalah transportasi ya, mengambil contoh. Pernah naik KRL nggak? Pernah kan? Nah, waktu zaman Bapak kuliah ya, Bapak termasuk salah satu rocker lah, rombongan kereta gitu, memanfaatkan jasa kereta ya. Itu namanya KRL itu kita tidak bisa tuh memprediksi, misalnya berangkat dari Bogor sampai di kampus mungkin di Depok itu jam berapa, kita nggak bisa memprediksi secara tepat. Nah, ya. Tapi hari ini coba kalau kita perhatikan, kita nunggu KRL kan ada waktunya. Tiba sekian, betul, kita akan sampai tujuan sekian. Dan itu relatif akurat kan, beda-beda tipis ya. Nah, itu kurang lebih sama juga tuh dengan pengiriman barang seperti itu. Sama seperti tadi ya. Historical data nih, misalnya mau ngantar barang dari mana? Daerah kita nih namanya daerah apa ini? Daerah Pangkalan Asem ya. Jakarta Pusat. Mau ngirim kemana misalnya? Ke Bekasi. Nah, selama ini rata-rata berapa menit? Itu historical data. Nah, tidak hanya satu ya, banyak kali dicatat. Terus lewat jalan mana aja misalnya? Nah, kan ke Bekasi banyak jalannya ya, tidak hanya satu jalan. Nah, dari banyak jalan itu kemudian dibandingkan mana yang waktunya lebih cepat. Terus kalau dia lebih cepat apa alasannya? Oh mungkinnya lewat jalan A dia lebih cepat, lewat jalan B lebih lambat. Kenapa? Karena traffic jam misalnya, macet gitu ya. Nah, jalan tercepat untuk menuju Bekasi dari Pangkalan Asem adalah lewat A. Nah, itu juga yang digunakan dengan Google Map kurang lebih. Google Map. Sering manfaatkan Google Map kan? Iya, walaupun Google Map kadang kalau kita menggunakan kendaraan roda 4 ya, kadang istilahnya ya, dikasih jalan yang shortcut, yang pendek tapi tidak nyaman karena jalan-jalan kecil. Jalan kecil di gang. Nah,
Karena dia hanya mempertimbangkan masalah waktu saja, kurang lebih seperti itu. Nah, sama seperti tadi yang pertanyaan Nur tadi, ya. Nah, dengan seperti itu akhirnya ketahuan tuh jalan mana yang paling ringkas, tapi juga nanti yang plus aman, masukkan. Aman dalam kaitannya tadi soal keamanan barang. Keamanan barang. Ya, nah kalau sudah sampai kepada pembeli atau kepada customer, nah, biasanya nanti kan ada serah terima barang. Serah terima barang. Nah, kalau barang-barang logistik itu pasti ada serah jalan. Namanya kita menyerahkan barang itu ada selain surat jalan ada surat terima. Nah, dengan apabila sudah ada surat terima, itulah yang kemudian dianggap transaksi pengiriman barang itu bisa dianggap sudah selesai. Sudah berhasil. Sudah berhasil. Nah, kekurangan contoh yang seperti Mbak Nur tadi katakan, kayak kurir servis itu kan ada kalanya pada saat sudah sampai tiba di tujuan kan, tidak ada penerimanya pun kan barangnya dilempar aja, tidak ada konfirmasi dari si penerima barang. Karena kecuali, dia kan di luar gitu ya Pak ya. Kecuali kalau dia memang udah diterima barangnya, kemudian dia tik tombol ya sudah saya terima. Tapi kalau walaupun laporan di sistemnya sudah diterima oleh si pembeli, tapi si pembeli merasa nggak menerima, kan pembeli juga bisa komplain, saya nggak terima walaupun. Jadi disitulah counternya untuk menyatakan bahwa transaksi pengiriman itu sudah selesai atau belum, di situ kurang lebih counternya. Makanya ada bukti di status pengiriman kan ada bukti pengiriman nih. Betul. Contoh udah ada di rumah customer, udah di tangan customer, tapi customernya ini belum klik terima pesanan biasanya gitu. Karena di Google Maps juga sering dia tuh ngasih unjuk jalan-jalan kecil banget. Betul. Kemarin Pak saya pas mau berangkat kuliah harusnya kan ke lapangan Banteng saya disasarin di Pasar Senen gitu. Jadinya masuk gang kecil gitu. Karena prinsip dia mencari jalan yang paling cepat dan tidak ada kemacetan saat itu gitu. Prinsipnya seperti itu. Kan kalau di Google Maps kelihatan ya macetnya tuh ada titik merah panjang. Kalau kuning tandanya macet tapi masih jalan. Iya, gitu. Nah, itu contoh sederhananya kurang lebih seperti itulah ya. Berarti teknologi AI itu sangat membantu ya Pak ya. Terus apa sih Pak manfaat penggunaan analitik data yang diperoleh dari IoT untuk pengambilan keputusan dalam logistik? Nah, tadi Bapak udah singgung di awal ya, bahwa analisis data yang dihasilkan oleh IoT atau itu relatif lebih komprehensif dan lebih valid gitu ya. Tapi ini berpulang juga kepada input datanya. Jadi kan kalau ini kan boleh katakan kan IoT itu kan sistem ya. Kalau sistem itu kan di mana-mana tergantung pada input. Kalau inputnya benar bagus, outputnya juga bagus. Jadi ada istilah garbage in, garbage out. Jadi kalau inputnya itu sampah, secanggih apapun nih yang ngolah gitu, hasilnya juga akan keliru. Nah, jadi tetap dari proses penginputannya atau data-datanya tadi, data historicalnya, data itu sudah benar, atau AI atau IoT itu membantu memprosesnya lebih cepat, ya, lebih komprehensif, sebanyak apapun datanya istilahnya bisa diolah, ya. Misalnya variabel datanya banyak juga bisa diolah, nah, sehingga keputusannya nanti tinggal nih untuk mengambil keputusan. Oh iya, gitu. Nah, baru fungsinya seperti itu. Berarti input data itu, output data itu dia itu harus, kalau misalkan input datanya benar ya Pak, kan input data tetap manusia lah ya, tapi yang mengolah sistemnya itu. Jadi kalau input datanya sesuai, benar, outputnya juga benar. Nah, ini satu kelebihan AI ya, jadi dia itu datanya itu istilahnya tidak kalau yang teknologi terdahulu kan memang betul-betul ada proses input oleh manusia. Nah, kalau AI ini ya, dia dari seluruh kondisi yang ada ini mereka sudah langsung dapat merekamnya. Nah, dari fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita lah, termasuk fenomena di logistik ya, dia sudah bisa merekamnya. Nah, dari hasil rekaman-rekaman tersebut itu yang kemudian dengan algoritma
algoritmanya dia bisa mengolah seperti itu dan menghasilkan suatu pendapat atau suatu jawaban tertentu begitu. Jadi nah, salah satu kemajuan IoT atau AI dibanding teknologi-teknologi sebelumnya salah satunya itu. Jadi tidak lagi dia tidak mengandalkan kepada input orang per orang lagi, tapi sudah dia mengcapture dari fenomena yang terjadi di masyarakat atau di industri tersebut begitu. Sudah sangat besar ya Pak Ya. dampaknya berarti AI ini. Karena saya pun sebagai generasi Gen Z ya bisa dibilang itu sangat terbantu dengan adanya teknologi. Karena dulu kan zaman saya SD SMP tuh belum secanggih ini gitu. Kalau sekarang kan udah ada yang namanya Tahun AI. berapa? SD tahun berapa? SD tuh 2010 ke bawah. Oh. 2011 kalau saya 2011. Itu sebetulnya tahun 2000-an itu juga IT sudah maju tuh. Maju Iya. ya. Cuma Nah, sekarang mungkin memang lebih canggih lagi. sekarang lebih Ya. canggih ya. Saya juga baru-baru kenal online shop itu kayak kaget, wah ini Nah, keren sebetulnya gitu. Bisa sampai rumah. Generasi Gen Z sekarang ini ya yang IoT menurut Bapak sudah bukan sesuatu hal yang asing lagi ya, karena kesehariannya sudah pada dasarnya sudah memakai IoT tadi. Mau kuliah pesan Grab itu kan otomatis IoT. Belanja online IoT juga ya. Kuliah ya apalagi IoT. Bahkan sampai obat di rumah sakit pun bisa pakai IoT, Pak. Iya. Saya dulu zaman 2020 abang saya sakit tuh nggak sempet buat ngambil obat tapi jadinya diantar. Nah, Itu sesuai keinginan konsumen. Betul. Mau diambil sendiri atau sesuai bisa dari IoT tersebut. ya. Terus bagaimana sih Pak sistem berbasis AI dan IoT dapat meningkatkan efisiensi operasional dalam gudang dan distribusi? Ya. Contohnya nih sekarang di pergudangan seperti tadi ya. Nah, ya kalau gudang kan fokus utamanya salah satunya kan tadi manajemen inventaris, penyimpanan, namanya gudang kan penyimpanan ya. Namanya orang nyimpan tadi kembali lagi agar barang tersebut pas lah pada saat mau dipakai barangnya ada dan nggak kelebihan. Nah, akhirnya tadi dengan mulai barang proses di gudang kan kurang lebih kan barang masuk, kemudian diproses disimpan, kemudian barang keluar kan, kurang lebih seperti itulah ya, baik barang jadi maupun barang bahan baku atau raw material seperti itu. Nah, dengan AI ya, mulai barang masuk, nah, sudah misalnya dia pakai menggunakan sensor itu, sudah langsung tercatat itu. Nah, tercatat barangnya jenisnya apa, beratnya berapa, mau disimpan di mana juga. Termasuk nanti bisa ketahuan tuh kalau barang sudah disimpan sudah berapa lama dia ada di dalam gudang tersebut gitu. Sehingga pada saat sudah ketahuan berapa lama si sistemnya itu juga bisa memberikan alert, memberikan peringatan, ini barang ini sudah mau kadaluarsa misalnya, sudah kelamaan nih, harus segera dikeluarkan. Nah, kan itu akhirnya kalau dengan manual hal-hal seperti itu bisa tapi makan waktu sering waktunya nggak efisien dan sering luput. Nah, dengan ini lebih akurat, lebih cepat. Nah, otomatis karena lebih cepat tadi biaya yang dikeluarkannya pun pasti akan lebih rendah iya. Karena tidak banyak makan waktu, tidak menggunakan banyak tenaga manusia, jadi mengurangi biaya operasional. Lebar ke salah satunya ya, ya begitu. Terus bagaimana sih Pak kesimpulan dan menurut Bapak tuh gimana sih AI itu untuk kedepannya itu, kedepan AI dalam masa kini sampai masa depan itu menurut Bapak tuh akan seperti apa sih? Kalau menurut Bapak ini pasti akan terus berkembang. Ya. Ini ambil contoh lagi. Salah satu jenis pekerjaan di logistik kan salah satunya adalah industri pelayaran atau kita kenal dengan shipping company. Ya. Di shipping company ini juga kan dokumen yang utamanya tahu kan ya disebut original BL kan ya. Nah,
Kalau hari ini original BL tersebut istilahnya masih di-create atau dibuat oleh shipping company. Tapi nanti ke depannya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi tadi, nanti penginputan BL itu dan sudah dimulai oleh beberapa shipping company dialihkan kepada pelanggan, kepada customer ya. Dari sisi industrinya ya tentu saja ini ada penghematan tenaga kerja katakan gitu. Dari sisi pelanggannya merasa kok saya menginput sendiri gitu ya. Tapi dengan dia menginput sendiri, dia akhirnya lebih merasa ini barang saya nih. Maka saya akan menginput yang sebaik-baiknya, seakurat mungkin. Itu satu. Nah, kedua nanti dengan semakin kemajuan teknologi tidak perlu lagi diinput tadi. Dia cukup ada satu dokumen yang datanya sama ya. Tinggal nanti dicemplungin atau kalau istilah di IT itu ada istilah bridging ya. Di bridging. Nah, bisa aja dari data dia yang awal ya, entah itu data PEB-nya atau data SI-nya yang pertama masuk langsung ke BL tanpa ada input manual. Nah, kedepannya bisa seperti itu. Jadi proses input yang istilahnya redundant berulang-ulang itu bisa semakin diminimalisir. Nah, kalau udah seperti itu, otomatis akan makin cepat. Gitu. Bagi ini BL itu kan untuk pengiriman yang kaitannya pengiriman dengan menggunakan shipping company ya, apakah itu ekspor atau domestik. Untuk ekspor, original BL ini menjadi vital. Kenapa? Karena dengan original BL ini si eksportir atau si pengirim barang yang biasa kita sebut dengan shipper itu kan, dia sangat butuh original BL tersebut. Untuk apa? Untuk dicairkan di bank agar dia terima segera pembayaran. Jadi semakin cepat dia menerima original BL, semakin cepat dia bisa mengambil pembayarannya melalui bank DLI tadi. Ya. Jadi ya apa istilahnya, deretan dampaknya seperti itu. Dalam ekspor impor itu hampir dapat dipastikan semua eksportir ya kalau tidak semua mayoritas lah, pengen dia segera mendapatkan original BL. Karena kalau udah mendapatkan itu, dia bisa mendapatkan pembayarannya. Nah, karena sebelum mendapatkan original BL, mereka masih belum bisa mencairkan tuh pembayaran ekspor. Jadi begitu. Dengan sekali lagi, dengan cara eksportir dapat menginput sendiri original BL atau bahkan tidak perlu input, tinggal dari data yang ada dicemplungin istilahnya ke sistemnya pelayaran, bisa jadi itu semakin cepat lagi dan semakin akurat. Ini salah satu contoh di industri logistik kurang lebih seperti itu. Kan banyak berita nih Pak ya yang seliweran katanya tuh nanti di 2040-an ke atas tenaga kerja manusia akan digantikan dengan robot AI. Itu benar nggak sih Pak adanya? Karena orang-orang zaman sekarang tuh pada bingung kayak kenapa sih nanti kan jadi banyak pengangguran lebih banyak gitu. Apa mungkin itu terjadi digantikan tenaga manusia menjadi robot AI tersebut? Nah, kalau 100% digantikan mesin, menurut Bapak tidak juga. Tetapi untuk jenis-jenis pekerjaan yang sifatnya clerical, ya itu sangat mungkin. Sangat mungkin sekali. Jadi makanya teman-teman logistik, ya mahasiswa logistik atau siapa, mulai dari sekarang untuk menyiapkan diri nih, agar jenis pekerjaan yang nanti dapat kita handle tidak saja jenis pekerjaan clerical. Nah, selebih itu orang pengambil keputusan kan tetap manusia nih. Gitu. Walaupun katakan tadi seperti Bapak katakan di awal ya di diskusi kita itu, si AI bisa memberikan jawaban. Tapi kan dia sekedar jawaban. Tetap otoritasnya ada pada orang. Kalau kata orang yang membaca hasil output dari AI itu, saya kurang serak atau saya modifikasi, tetap ada pada dia. Nah, jadi tempatkan posisi kita paling tidak sebagai decision maker, pengambil keputusan. Sekecil apapun itu tapi decision maker.
tetap decision maker itu adalah manusia. Jadi human being tetap aja. Nggak, kalau menurut Bapak nggak mungkin 100% semuanya digantikan oleh. Kalau Robot, tugas-tugas yang clerical tadi ya mulai tadi petugas tiket di tol, di parkir, di mau naik kereta api kan dulu kita pasti kalau beli tiket ada dicek, lokasinya. Nah dicek. sekarang nggak perlu kan? Sekarang kita tinggal scan. Nah, Terus ada Pak teknologi baru yang kita tinggal nampilin muka aja nih. Nah, iya, Jadi kita recognize face kan? Iya. Uh-uh. Recognize face. Jadi Iya. nanti tinggal kebuka. Petugas yang di pintu masuk stasiun atau apa kan dulu kan mana tiketnya, sekarang nggak Iya, perlu. sekarang kita, tinggal tap kartu. atau recognize face kita udah bisa masuk. Nah itu salah satu jadi sinyalemen tadi ya ada benarnya walaupun tidak 100% benar gitu ya. Jadi kembali lagi tetap pada manusia yang mengontrol semuanya. Ya, berpulang pada manusia, tapi manusia tentunya yang mempunyai knowledge dan kemampuan untuk berada pada posisi tersebut ya, begitu. Karena tidak banyak ya zaman sekarang yang mengerti akan hal itu loh Pak. Ya. Jadinya dia hanya takut tanpa mau kayak aduh gimana ya solusinya biar nggak tergantikan. Dia cuma kayak takut, overthinking gitu. Ya. Oke, jadi pembahasan kali ini sangat menarik tentang seputar dunia logistik ya. Transformasi digital di industri logistik ini sangat-sangat memberi pelajaran ya pada Bapak praktisi logistik yang lebih dari 30 tahun. Oke Bapak, terima kasih ya. Baik. Waktunya Sama-sama. karena telah menyempatkan datang. Boleh diminum dulu Pak? Oke, makasih. Oke Sobat Logi, kali ini pembahasan kita sangat menarik. Tak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Semoga pembahasan kali ini menjadi pelajaran yang berlebih, terutama untuk kalian yang masih overthinking nih, apakah tenaga manusia akan digantikan oleh robot AI. Maka kita akan terus belajar mencari solusi bagaimana sih agar kita tidak tergantikan oleh robot AI. Tuh. Ya. Oke, senang banget bisa berbincang-bincang dengan praktisi logistik ya teman-teman. Jadi baiklah, saya akan akhiri. Saya Nur Zakia selaku moderator. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata maupun perbuatan, dan Bapak terima kasih ya waktunya. Bisa hadir di lain waktu insya Allah ya Pak. Insya Allah. Terima kasih Bapak. Oke, ya, makasih. Semoga sehat selalu. Amin, sama-sama ya.